Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elpiana Nurfadila. Saya dari kelas 20B Psikologi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan judul Sejarah dan Perkembangan Bahasa Indonesia. Di sini kita akan membahas 5 bahasan yang ada di sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Oke, di sini kita akan membahas 5 pokok bahasan yang ada di sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama kita akan membahas sejarah, dan yang kedua yaitu dasar hukum, yang ketiga yaitu perkembangan. Bagaimana sih perkembangan bahasa Melayu hingga diangkat menjadi bahasa Indonesia? Yang keempat yaitu peristiwa. Peristiwa-peristiwa penting apa saja yang terkait dengan diangkatnya bahasa Indonesia atau sebelum peristiwa diangkat dan diresmikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa bangsa Indonesia. Yang kelima yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu sejarah. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan pada tanggal 8 Agustus 1945 atau tepatnya sehari sesudah kemerdekaan bangsa Indonesia. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 juga disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Next, kepada lahirnya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Penamaan bahasa Indonesia diawali sejak dirancangnya Sumpah Pemuda oleh pemuda-pemudi Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 yang pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar yang isinya yaitu bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini disebut juga dengan Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga yaitu berbahasa satu, bahasa Indonesia, yaitu merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang kedua, dasar hukum bahasa Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kalimat itu menegaskan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki kedudukan yang sangat kuat, yang bisa digunakan untuk urusan kenegaraan dan urusan tata pemerintahan. Next, peresmian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945 yang bersumber dari bahasa yang diikrarkan pada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Yang ketiga yaitu perkembangan bahasa Melayu sampai diangkat menjadi bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia yang tumbuh dan berkembang sejak zaman dulu yang dipergunakan untuk bahasa perhubungan, bukan hanya di wilayah Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Next, proses sejarah bahasa Indonesia. Persebaran ke Nusantara. Bahasa Indonesia menyebar ke pelosok wilayah Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Indonesia. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar bangsa, antar pedagang, dan antar kerajaan. Karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Next, pengukuhan. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia
secara konstitusional sebagai bahasa negara. Keempat, peristiwa penting yang terjadi berkaitan dengan perkembangannya bahasa Melayu. Yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945. Yang salah satu pasalnya yaitu pasal 36 menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang kedua, pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah resmi yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, pada tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa persatuan Indonesia. Dan yang keempat, pada tanggal 16 Juni 1927, Yahya Datuk Kadjo menggunakan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Hal ini untuk pertama kalinya dalam sidang Polsrat, seseorang berpidato dalam bahasa Indonesia. Nah, itulah tadi beberapa peristiwa-peristiwa penting, yang masih banyak lagi peristiwa penting perkembangan bahasa Indonesia yang awalnya berasal dari bahasa Melayu. Yang terakhir yaitu kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36, tercantum pasal khusus yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia begitu vital di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi jantung dari bangsa Indonesia yang sudah menjadi keharusan sebagai generasi penerus untuk menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.